tawadhu sudah, kita beralih ke judul lain. Kalau tawadhu sudah selesai kan? Kita sekarang fi fadilati qiraatil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yakni Al-Quran. Ya, satu huruf 10 kebaikan. Ya, kamu 20 ayat ada berapa huruf, berapa kebaikan. Makanya jangan lupa setelah sholat tahajud, setelah wirid, baca rotib, baca Al-Quran. Ya, biar paling tidak kamu dikasih kecerdasan oleh Allah, dikasih kecerdasan. Soalnya lagi menuntut ilmu, orang Yahudi saja dikasih kecerdasan setelah membaca Al-Quran, ditiru oleh B.J. Habibie. Banyak mengalahkan dua orang Yahudi itu dikasih kecerdasan. Kamu ada berapa orang sudah pamit ke Turki? Kemarin juga ada beberapa orang yang pamit. Kamu Muhammad Arif Al-Jufri tahu? Masih ingat? Tahu kelas 5 namanya Arif Al-Jufri. Ya, bin Imran. Ya, pamit mau berangkat ke Yaman. Berangkat, alhamdulillah. Saya sudah alamat, nomor HP apa semuanya sudah saya catat. Bahkan sekarang ya, cuman anak-anak alumni 22, 21 ini nggak berhubungan ke sini. Mungkin biasanya masih dilarang, padahal boleh aja kalau mau nanya gitu. Sekarang penerimaan ke Madinah Munawwarah, sekarang boleh ke Madinah Munawwarah. Ya, saya dapat, wah, nggak ada alumni, mana alumni? Kita bilang ya, mau dikasih tahu bisa, siapa tahu diterima di Jami'ah Islamiyah Al-Madinah Al-Munawwarah atau Jami'ah Ummul Qura. Jami'ah Ummul Qura ada di Makkah. Ya, bisa diterima barangkali. Ya, nggak usah putus asa. Ini anak-anakku kelas 6 terutama ini harus tahu diri. Begitu tamat dari sini tahu diri, bagaimana keadaan keluarga saya. Nah, gitu baru tahu. Kalau memang kaya dan mampu, silakan kuliah. Silakan kuliah. Seperti saya tamat tahun 75, ayah saya nggak mampu, keluarga saya nggak mampu, akhirnya saya nggak kuliah. Begitu tahun 75, 76, 77, 78, 79 saya melamar. Sebelumnya saya ditolak sudah. Dengan pemerintah Saudi Arabia saya ditolak. Ya. Tapi saya maksa daftar lagi, ditolak. Tahun ini saya mengikuti ujian lagi. Saya ditanya, mengapa kamu 5 tahun nggak kuliah? Saya jawab, saya orang nggak punya. Ya, dari mana saya mau kuliah sedangkan saya nggak punya? Mungkin karena saya jawab begitu, akhirnya saya diterima. Karena saya bilang, saya ini nggak kuliah bukan nggak mau kuliah, karena saya nggak punya. Makanya langsung diterima dengan dia. Kalau saya nggak menerima saya nggak akan belajar Al-Quran, saya nggak akan belajar hadis. Tolong terima, dia bilang. Rambut saya kontrol, saya ancam dosennya. Diterimanya gini, padahal saya alamatnya di Jakarta.
tapi datangnya ke Madura. Saya mimpi dulu, mimpinya gini, malam-malam saya tidur tahu ada pesawat yang hinggap di atas rumah saya. Oh, kalau rumah begitu roboh tuh dihinggapin pesawat, seharusnya kan enggak. Kok ada pesawat di rumah saya di Madura itu? Kok ada pesawat? Tak tahu 3 hari apa 5 hari langsung datang surat penerimaan dari Saudi Arabia. Mengapa kok dikirimkan ke Madura sedangkan alamatnya saya di Jakarta? Saya mengasih alamat di Madura. Dari mana itu? Dari Syahadatul Milad, dari akte kelahiran dia. Akte kelahirannya. Oh, kelahirannya. Kan ada akte kelahiran. Langsung dikirimkan ke alamat akte kelahiran itu. Enggak dikirimkan ke alamat di Jakarta kan? Enggak di Jakarta ya. Diantar oleh kiai, ada kiai yang antar ke kiai ke sini dari Madura diantar ke Jakarta. Begitu saya baca, wah, saya urus. Saya habis cuma uang sekarang tuh 4.100 habisnya itu 4.100 dan saya dikasih uang dengan orang tua 20.000. Udah berangkat saya melalui sendiri, nggak ada yang nganter. Belum berangkat melalui Halim, belum ada Soekarno-Hatta tuh belum ada, belum ada Soekarno-Hatta tuh melalui Halim. Saya berangkat melalui Halim sendiri, nggak ada pengaruh. Nggak boleh manja-manja, nggak punya manja-manja lagi. Ya kalau nggak punya, ya sudah. Memang Allah menjadikan kita nggak punya, mau nanya Allah, nggak boleh, kan nggak boleh ditanya. Ya mengapa Allah menjadikan saya miskin? Nggak boleh. Ya terima aja apa adanya. Saya nggak kuliah karena saya nggak punya biaya untuk kuliah, langsung diterima lagi. Saya langsung diterima hanya dengan 4.100 bikin paspor. Bikin apa? Bikin paspor ya, bikin paspor biayanya segitu. Udah nggak ada biaya lagi, udah saya pamit berangkat dikasih uang 20.000, saya kantongin 20.000 sampai ke Madinah nggak habis 20.000 karena sudah ya nggak tahu lah udah. Begitu sudah di Madinah baru itu kantong saya tebel udah ya gimana nggak tebel. Kalau waktu haji itu libur 40 hari. Dengarkan kan? Waktu haji libur 40 hari. Dan saya kerja, saya nggak nganggur. Apa yang mau saya kerjakan ini? Perbanyak, makanya anak-anak di kelas 6 perbanyak berteman. Begitu saya ini nganggur, tapi saya sudah banyak teman. Akhirnya saya pergi ke hotel-hotel di Madinah. Setiap hotel saya datangi. Ya barangkali saya ngobrol dengan tukang hotel itu, pembantu hotel, ngobrol. Ada anak Indonesia, siapa namanya? Oh saya kenal. Langsung saya ketemu. Bilangin sama majikan kamu, saya mau kerja di sini. Dibilangin, ya diterima. Iya, berapa gajinya? Siapanya gajinya 20. Ngapain kalau gaji murah-murah? Ya, capek kerja. Akhirnya diterima. Ya. Waktu itu orang-orang berangkat ke Mekah, mau haji semua. Orang udah berangkat ke Mekah. Jemaah haji yang ke Madinah sudah berangkat ke Mekah. Dan saya petugas sudah jadi petugas kan, diterima saya kerja. Saya berangkat ke Mekah semua. Udah. Di Mekah ini nggak punya saya, nggak punya saudara, nggak punya teman, nggak punya apa. Gimana caranya hidup? Bingung juga kan? Tapi saya
Saya punya saudara yang lagi haji, saya ikut aja ke Mekah. Begitu nyampe ke Mekah, saya titip pakaian saya, langsung saya ke hotel-hotel lagi, ketemu dengan teman lagi. Saya mau kerja di sini. Langsung kata teman saya, sudah diterima. Namanya kerja di Syekh Ali Indragiri. Saya kerja di Syekh Ali Indragiri. Besar badannya itu. Dan kalau orang Arab itu, kalau waktu makan itu nggak ada membedakan mana majikan, mana pembantu, mana semua tanah makan semua sama-sama. Iya, makan semua, nggak ada beda. Makan ayam semua makan ayam, nggak ada beda. Ini orang nggak punya, ini orang pembantu, ini nggak ada bedanya. Alhamdulillah saya di Madinah bisa kerja, di Mekah bisa kerja karena teman, karena banyak teman. Makanya jangan menyendiri, ya bergaul, jangan menyendiri. Ada teman-teman kakak-kakakku yang berangkat, ada yang ke Turki kemarin, berangkat ke Turki, ya kakak kamu, ada yang ke Yaman, ada yang ke Mesir berangkat. Ya. Saya nasihati itu, kalau di Yaman banyak para wali, datangi walaupun sebulan sekali. Apalagi di Mesir, pusatnya para wali. Ya, saya sebutkan ini. Walaupun saya nggak pernah ke Mesir, saya tahu Mesir itu. Sampai yang punya selawat Fatih, ya, punya selawat Fatih itu kuburannya di Mesir. Ada Sohib Sholatil Fatih, Sohibu Sholatil Fatih, kuburannya ada tulis itu, Sohibu Sholatil Fatih, ada di temboknya, Sohibu Sholatil Fatih. Dari mana saya tahu? Dari kitab, saya baca kitab, ya para wali yang di Mesir saya baca kitabnya semua, wali siapa aja, tahu semua. Makanya dulu di Mekah saya ditanya, coba sebutkan para sufiyin. Ya, saya sebutkan loh, saya tahu kitabnya. Saya dikasih hadiah 20 ini, ya sorban, dikasih 20 sorban. Saya bagi-bagi, saya bagi-bagi. Wah, apa 20 sorban? Iya, saya sekarang ada 50 kalau sorban. Iya. Kamu kalau mau jadi kiai minta sorban ke saya, ya, minta sorban ke saya. Nggak mungkin saya bagi-bagi semuanya, ini jumlahnya berapa kan dia. Tapi kalau untuk ayah kamu boleh lah, untuk kamu boleh, asal ada kelihatan udah mau jadi kiai. Ya, sudah kelihatan mau jadi kiai, minta sorban ke apa. Ya, kalau sudah tamat, sudah S1, sudah S2, kalau bisa sudah S3, ayo kamu kalau S3 minta ke saya sorban. Dan mudah-mudahan panjang umur. Iya, saya sudah begini, sakit-sakitan juga. Enggak sakit, setahun baru sekali sakitnya. Kan setahun sekali kan. Enggak sakit-sakitan juga. Tiap hari saya sehat, nggak lagi kita. Mudah-mudahan banyak umur. Kamu S3 datang ke saya. Yang penting menjadi kiai ini asal S3 datang ke saya. Minta apa aja, ya, minta surban boleh, ya, minta duit mau nikah boleh. Iya saya kasih. Tapi syaratnya S3. Ya, kalau nggak S3 jangan. Syaratnya harus doktor. Alhamdulillah. Ya. Kalau ini umur banyak jadi dokter. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Insya Allah. Innal ladzina yatluna kitaballah
sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Al-Quran wa aqamus sholat, dan mendirikan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Saya dari kecil ya sudah sholat, masa Allah mau masukkan saya ke neraka? Gimana Allah? Kan gitu. Gini, datang ke Rasulullah SAW, seorang sahabat nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, nanti yaumal hisab yang nanya siapa ya Rasulullah? Yang nanya pada yaumul hisab nanti siapa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, yang menghisab siapa ya Rasulullah? Yang nanya siapa ya Rasulullah? Dijawab Rasulullah, Allah. Langsung dia gembiranya bukan main. Rasulullah kaget, mengapa kamu gembira? Saya jawab, Allah. Nanti yang nanya kamu gembira, karena Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Saya ini banyak berbuat dosa, tapi kalau Allah yang meriksa, wah, dosa kamu saya maafkan gitu. Kan saya Allah itu, makanya saya senang kalau Allah yang meriksa. Kalau malaikat yang meriksa, kamu salah, wah udah langsung digiring ke neraka. Malaikat nggak pernah melanggar, ya. Tapi Allah langsung, semua orang, semua makhluk sudah mati semua. Iya, yang hidup cuma Allah satu. Mau malaikat mau apa udah cabut nyawanya oleh Allah. Makanya senangnya luar biasa itu sahabat itu. Siapa nanti yang bertanya yaumul hisab Allah? Senangnya bukan main. Ya senang, karena Allah itu nggak ada. Ya Allah itu maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Wah, diampuni saya dosa berapa juga, satu gunung juga diampuni oleh Allah. Iya. Dan kita semua masuk ke surga, kalau dimasukkan ke surga bukan karena sholat kita, bukan karena sedekah kita, bukan karena haji kita, karena bukan puasa kita, karena birahmatika, karena rahmat Allah. Rahmat Allah. Iya, karena rahmat Allah. Iya. Makanya kamu kalau berdoa tambah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hamba mau keluar sekarang, mau ke Bogor. Ya Allah, hamba mohon selamat birahmatika ya arhamar rahimin. Berangkat kamu selamat. Ya. Ya Allah, hamba mau nikah sekarang. Hamba mohon birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat Allah. Semuanya dengan rahmat Allah. Mengapa ular-ular kalajengking kok dimasukkan oleh Allah ke neraka? Apa mereka gak merasa panas? Ke neraka, dimasukkan ke neraka untuk makan orang-orang kafir itu yang masuk di neraka itu. Kalajengking, ular, nggak ada. Mereka merasa panas, nggak ada, karena sudah rahmat Allah, ya mendapatkan rahmat Allah. Ya, tugas mereka untuk menggigit, ya menggigit, menjepit. Kalau yang ada jepitannya itu seperti ini, kalajengking gitu, apa? Kepiting, iya, kepiting jepit itu. Wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mengeluarkan sedekah dari apa yang kami rezekikan kepada mereka.
ya, dari rezeki, keluarkan sedekahnya, keluarkan zakatnya, jangan pelit-pelit ya. Kalau sedekah luar biasa ya, kalau sedekah pahalanya luar biasa. Nanti ya, pertama itu taziduhum fi amwalihim, akan menambah harta mereka, bukan mengurangi ya. Harta itu akan bertambah dengan sedekah. Secara kalau kita pikirkan, kita punya sejuta, kita sedekahkan 100.000, kan udah kurang kan ya, 900.000 kan akhirnya, bukan sejuta lagi. Tapi mana usoh malun min sedekah, tidak akan pernah harta berkurang daripada sedekah, karena sedekah iya berkurang, tapi nanti gantinya lebih besar lagi. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan ya. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka semata-mata mencari ridho Allah, yakni perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Nanti pada waktunya, pada hari kiamat, liwafiyahum ujurahum, Allah akan memberikan pahala-pahala mereka ya, ujurahum wa yazidahum min fadli, dan Allah memberi tambahan kepada mereka dari karunia-Nya. Innahu ghafurun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, syakurun ya, berterima kasih, li ta'atihim, Allah akan membalas ya, memberi ampunan atas dosa-dosa, menambah rizki atas apa yang mereka keluarkan di dunia. Ja'a rajulun ila Nabi alaihi salatu wassalam, datang seorang laki-laki ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan berkata, ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaika, ya Rasulullah, sesungguhnya aku banyak membaca selawat untukmu, kepadamu, membaca ukthirus salata alaika, kepadamu. Fakam aja'alu laka min sholati, maka berapa aku harus berikan dari sholawat-sholawat itu kepadamu, aku berikan berapa ya Rasulullah? Qala masyita, terserah kamu, pahalanya mau diberikan kepada saya terserah kamu ya. Masyita, qala rubu, bagaimana kalau seperempat ya Rasulullah? Qala masyita wa in zitta fa huwa khairun laka, masyita, terserah kamu, kalau kamu tambah dari seperempat itu lebih baik bagimu. Qala anis, bagaimana kalau separuh ya Rasulullah? Saya membaca selawat 1000 setiap hari, kan ada pahala kan ya, saya kasihkan separuh pahala yang saya dapatkan itu kepadamu ya Rasulullah. Masyita, terserah kamu. Wa in zitta fa huwa khairun laka, jika kamu tambah dari separuh itu lebih baik bagi kamu. Qala as-sulusain, bagaimana kalau 2/3? 2/3 itu kalau 1 juta 2/3 berapa? Kan ya hitung sendiri lah, 2/3 itu 700 ya. Gimana kalau 2/3 ya Rasulullah? Masyita wa in zitta fa huwa khairun laka, terserah kamu, kalau kamu tambah dari 2/3 itu lebih baik bagimu. Qala ya Rasulullah, aj'alu sholati kullaha laka, ya Rasulullah, semua sholawat pahalanya untukmu ya Rasulullah, untukmu. Umpama saya baca 1000, dapat pahala untukmu semua ya Allah, ya Rasulullah, untukmu.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan takfi hammuka wa yakfir dzambaka." Insyaallah kamu akan dikeluarkan dari kesusahanmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Ya, nggak usah khawatir kamu membaca sholawat hadiahkan pahalanya kemudian nggak diganti oleh Allah, diganti ya. Karena fi zamani ya, 5 menit lagi. Karena fi zamani khilafati Sayyidina Umar radhiyallahu taala, pada zamannya Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, rajulun muwassarun min haitsu dunya, ada seorang yang diberi kemudahan tentang masalah dunia, ya dimudahkan urusannya tentang masalah dunia, tapi wa kana lahu sirasiyah, tapi dia mempunyai perangai akhlak jelek dia, tukang ini yang penting jelek, sirasiyah. Tapi walaupun dia punya perangai yang jelek, wa kana lahu syauqun fi shalah ala nabi, dia sangat rindu, sangat cinta membaca sholawat untuk kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawat terus dia. Wah, kita ini belum. Ya. Hari ini, malam ini kita baca 100, besok lupa, nggak baca lagi. Benar? Iya, dari semangatnya baca 1000, besoknya sebulan nggak baca. Ini 1000 aja itu. Kalau bisa sedikit tapi istiqomah. Falamma hadaratul wafah tadayaqa wadda wajhu, ketika datang ajal, datang waktu wafat, kan nggak langsung mati itu orang, datang maka wajahnya berubah menjadi hitam. Nah, wasara man yarahu yahsulu lahu rabb, semua yang melihatnya khawatir, semua orang yang melihatnya khawatir. Mengapa? Wajahnya ini berubah. Nah, seperti yang saya ceritakan, dua orang laki-laki ke gunung, satu anaknya, satu lagi bapaknya. Lalu meninggal dunia, ditutupi, begitu ditutupi, nyari orang yang bisa membantu, begitu didatangin berubah menjadi babi, Bisa terjadi ke kita nih, bisa ya. Tapi doa anaknya yang merubah, anaknya yang bisa merubah keadaan mayit orang tua itu. Doanya anaknya, bukan doanya orang lain. Ya. Falamma dakhala fi ghamaratil maut, maka ketika masuk fi sakaratil maut, biologi sakaratul maut, ketika sedang sakaratul maut, ya, nada ya Abul Qasim, manggil Rasulullah ya Abul Qasim, ya ayahnya Qasim. Seperti ayah saya di Madura tuh gak manggil namanya, ya enggak. Mbah perempuan saya, mbah perempuan. Jadi ibu saya punya orang tua laki, orang tua perempuan. Mbah saya nggak manggil namanya kepada ayah saya. Ayah saya kan namanya Abdul Mumin, nggak dipanggil. Ya,
panggil bahasa Madura, tapi bahasa Madura nggak panggil namanya, sama dengan ini, ya Abul Qasim, ya Abul Qasim, ya Aba Helmi, nah gitu, ya Aba Helmi, ya Aba Helmi, gitu. Ya Abul Qasim, wahai ayah Sayyidina Qasim, ya Abul Qasim, ini uhibbuka, sesungguhnya aku sangat cinta kepadamu ya Rasulullah. Ini uhibbuka wa mukthirun minas sholat alaika, dan aku banyak membaca sholawat kepadamu ya Rasulullah. Fama tamma kalamu hatta nazala ta'irun minas sama, belum selesai itu membaca begitu, telah turun burung dari langit, melalui burung dari langit. Ta'irun minas sama'i fama sahab bijanahaihi wajhadalika rajul, maka mengusap dengan kedua sayapnya wajah orang itu. Fabyadda wajhuhu, maka langsung memutih, putih semua wajahnya gara-gara usapan burung itu. Itu pertolongan dari Allah karena banyak membaca selawat kepada kanjeng Nabi Rasulullah, walaupun dia perangannya jelek, tapi dia sangat cinta kepada membaca selawat kepada kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali sampai di sini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana